Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Sabil Rahman akan menjelaskan tentang pemahaman tujuan, koleksi dan jenis data di dalam data mining, yaitu dengan NIM 20102035. Lanjut ke pertama-tama kita akan membahas tentang data mining dulu. Data mining adalah suatu penggerukan atau pengumpulan suatu informasi. Jadi dalam informasi itu kita akan mencari informasi penting pada data-data yang kita dapat. Lalu proses data mining itu bisa melingkupi segala aspek dalam statistika, AI, matematika dan sebagainya. Tujuan dari data mining yaitu sebagai sarana menjelaskan, eksplorasi dan konfirmasi. Lalu berikut adalah beberapa model data mining. Ya, ini contohnya. Lalu kita akan dengan spesifik akan membahas satu saja dengan singkat, yaitu Kelas Industri Standar Proses for Data Mining. Yaitu salah satu proses data mining yang tadi ditulis di sebelumnya, slide sebelumnya. Lalu khusus ini masih digunakan secara luas hingga kini. Jadi masih populer dan mempunyai 6 tahapan, yaitu business understanding, data preparation, modeling, evaluation, development. Karena kita hanya akan membahas tujuan, maka kita akan membahas business understanding-nya saja. Business understanding adalah salah satu pemahaman tujuan dari data mining, dan tentu saja akan menjadi tahap utama dari data mining. Di business understanding ini kita mendefinisikan suatu permasalahan dengan sederhana dan tepat, dan menentukan tujuan serta persyaratan secara keseluruhan. Setelah paham akan tujuan yang dicapai, maka kita akan menentukan batasan perumusan masalah dan menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu jenis-jenis data. Jenis data bisa dikategorikan dengan 3 kategori, yaitu berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ini kita akan menjadikan dia dalam 2 macam, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah sebuah konsep data. Jadi data itu bisa secara kata-kata, dan sedangkan kuantitatif bisa membentuk angka. Jadi seperti pengukuran, misalnya jumlah orang di RT ini adalah 90 atau ya segitulah. Lalu berdasarkan skala pengukuran. Yang pertama adalah data nominal, yaitu mengkategorisasikan berdasarkan kesamaan. Jadi kita kategorikan misalnya ayam sama penguin adalah salah satu kategori dalam kategori burung. Lalu data ordinal, yaitu mengkategorisasikan berdasarkan peringkat kesamaan sesuai tingkatannya. Ini lebih detail lagi. Jadi misalkan ditambahkan elang, ayam, penguin, elang. Kategorinya burung. Lalu di bawahnya lagi akan ada kategori yang bisa terbang, yang tidak bisa terbang. Yang bisa terbang adalah elang, dan yang tidak bisa terbang adalah ayam dan penguin, dan sebagainya. Lalu data interval, yaitu pengukuran tanpa mempedulikan nol mutlak. Jadi ini adalah pengukuran yang disebutkan tadi, yang data RT50 segala macamnya. Data rasio, yaitu pengukuran dengan menggunakan nol mutlak sebagai perbandingan. Jadi data rasio ini adalah pengukuran yang lebih detail lagi, yaitu mempunyai 0 sebagai titik perbandingan. Lalu berikutnya adalah kategori berdasarkan sumber. Jadi jenis data itu bisa didapatkan secara primer, secara langsung, seperti wawancara, bertanya langsung, atau apalah gitu,
Lalu sekunder yaitu secara tidak langsung seperti internet. Habis itu dari media sosial itu secara tidak langsung itu juga. Lalu data collection. Data collection itu adalah pengumpulan, analisis, dan pengurahan sebagai informasi. Jadi kita akan mengumpulkan dan menganalisis informasi yang kita kumpulkan itu, baik dengan diukur atau sebagainya. Lalu tentu saja menggunakan teknik tertentu. Data collection ini bertujuan untuk mengumpulkan banyak informasi yang data terpercaya agar bisa kita analisis dan kita pelajari. Dan sejujurnya ini menjadi pijakan untuk membuat keputusan kedepannya. Jadi data ini mau diapain gitu. Lalu metode pengambilan data berbeda tergantung jenis data berdasarkan sumber. Jadi metodenya itu berbeda tergantung jenis data berdasarkan sumber. Jadi apakah primer, apakah sekunder tadi. Yang primer adalah apakah kita harus wawancara ataukah kita harus lihat di internet gitu. Ini salah satu contoh data, dan ini salah satu contoh data yang akan saya jadikan project. Di sini jelas kalau misalnya berdasarkan sifat ini adalah kuantitatif, yaitu berbentuk angka karena ada angka-angka di sini. Lalu berdasarkan skala pengukuran yang tadi itu adalah bisa termasuk secara ordinal, bisa termasuk secara interval. Ya, seperti ini. Dan data koleksi dan berdasarkan sumber tentu saja ini termasuk dalam sekunder karena ini dari internet source. Ini ada source-nya di sini. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Dan ini adalah referensinya.